Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu, majelis di mana kita ingin mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan muamalah kita sehari-hari, akad antar kita dengan orang lain dalam masalah harta. Dengan kita mengetahui hukum ini, semoga kita bisa menjaga harta kita dari harta-harta yang haram masuk dalam pundi-pundi kantong kita, ataupun harta yang haram yang masuk ke dalam perut kita, yang semuanya ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Di antara harta haram yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu yang dinamakan dengan harta riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, di akhir-akhir surat Al-Baqarah, tentang balasan bagi orang-orang yang memakan riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan sebagaimana orang kesurupan di dunia ini. Kita tahu bahwasanya orang di akhirat nanti akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Akan ada orang yang mati syahid, dia akan dibangkitkan dengan darah masih mengucur dari tubuhnya. Warnanya warna merah, tapi baunya bau misik, bau parfum. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram dalam amalan haji ataupun amalan umrah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat mulabbiyan, yaitu membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Maka di antara perintah kepada kita dalam mengurus jenazah orang yang meninggal dalam keadaan ihram, kita tetap mengkafani dia dalam kain ihramnya dan tidak menutup kepalanya. Karena orang ihram tidak boleh menutup kepala bagi orang laki-laki. Begitu juga orang mati syahid tadi diperintahkan tidak dimandikan, dikafani dalam pakaiannya, karena dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan berdarah. Nah, orang-orang yang memakan riba, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibangkitkan bagaikan orang kesurupan. Kenapa? Allah melanjutkan ayatnya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena di dunia dulu ketika mereka dilarang ketika mereka dilarang untuk berbuat riba, mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Di sini coba diperhatikan, ketika mereka, pinternya mereka ataupun liciknya mereka, orang yang mengatakan jual beli itu sama dengan riba, ketika mereka memposisikan al-musyabbah wal musyabbah bihi,
disebutkan dalam bahasa Arab, yang diumpamakan dengan apa yang diumpamakan. Nah, contohkan, kalau di zaman anak dulu tahun 80-an ataupun tahun 90-an, itu yang menjadi maskot orang pintar di Indonesia siapa? Habibie. Sudah, kalau ada orang bilang mau jadi apa? Mau jadi Habibie. Anak kecil, anak SD ditanya mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi Habibie. Kalau ada orang pintar, pintar teknologi, pintar matematika, pintar logikanya kuat, logikanya hebat, orang akan mengatakan seperti Habibie. Jadi mereka mengumpamakan orang ini dengan sebuah maskot asli, yaitu Habibie. Kamu seperti Habibie. Kamu hebat bacaan Al-Qurannya seperti Sudais. Bagus sekali bacaan Al-Qurannya seperti Syekh Surim. Ini perumpamaan yang wajar. Yang enggak wajar adalah ketika orang mengatakan, Habibie itu pintar sekali ya, seperti kamu. Syekh Sudais itu bagus sekali bacaannya ya, bacaannya Syekh Sudais seperti kamu. Nah, ini kan salah pengumpamaan. Yang benar, kamu seperti Syekh Sudais, kamu yang pintar seperti Habibie. Yaitu cari sumber asalnya Pak Habibie, kita cari yang lainnya yang seperti Pak Habibie. Nah, mereka tidak mengatakan riba itu seperti jual beli. Kalian melarang riba, kemudian mereka mengatakan riba itu kan seperti jual beli juga. Tidak, tapi mereka membalik. Jual beli itu kan sama dengan riba. Itu liciknya mereka. Mereka mengatakan sama saja. Jual beli sama dengan riba. Berarti seakan-akan ribalah asal akad mereka dengan manusia. Sehingga mereka menyamakan yang lain, ingin menyamakan dengan riba. Allah Subhanahu wa taala menjawab, yang semoga jawaban ini bagi kita orang muslim sudah cukup. Karena kita yang meyakini Al-Qur'an adalah hak, syariat Allah adalah hak, dan kita wajib ta'zim, mengagungkan, menghormati, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menjawab dengan jawaban ini, kita pun harus sudah puas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bedanya. Apa beda ketika mereka mengatakan sama riba dengan jual beli? Allah menyebutkan bedanya di mana? Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyamakan. Nah, kalau jawaban ini kita enggak puas, jawaban Allah Subhanahu wa taala enggak puas, maka mau cari jawaban siapa lagi? Ini Masya Allah, dalam hal ini kita dituntut taslim, dituntut untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jawaban Allah ini seharusnya kita harus puas. Makanya ketika Syekh saya menceritakan ketika bahas masalah riba, beliau mengatakan ada temannya bukan menantang, bertanya kepada syekhnya ini, kepada temannya ini, coba sebutkan bukti. Coba sebutkan bukti secara logika. Jangan pakai dalil. Bukti secara logika bahwasanya riba itu pantas diharamkan. Maka syekhnya menjawab, tunggu dulu, kamu ini muslim atau kafir? Loh, kenapa nanya seperti itu? Kalau kamu itu masih kafir, maka pembicaraan kita bukan masalah riba. Pembicaraan kita masih la ilaha illallah dulu.
Untuk apa kita bicara masalah riba? Kamu meyakini haramnya riba, tapi kamu nggak mau masuk Islam, sama saja. Nggak melakukan yang haram, tapi tetap neraka. Nah, kalau kamu Muslim, maka kamu harus menerima apa yang kamu imani. Kamu beriman kepada kitab, beriman tentang hukum yang ada dalam kitab Allah, maka kamu harus mengimani ini. Jangan mengingkari ini, pinginnya ada bukti lain dari sisi logika. Ini jawaban beliau. Nah, kalau kita sudah Muslim, maka kita sudah harus taat dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, namun apa hikmahnya? Apa kira-kira sedetil-detilnya perbedaan antara riba dengan jual beli? Ataupun riba dengan akad komersial lainnya. Ini ada orang ingin mengkomersialkan cara mendapatkan keuntungan dengan cara riba. Kan jual beli kan seperti ini juga. Saya investnya 10 juta, nanti dapat hasil 15 juta ataupun dapat hasil 13 juta. Dapat kembali 13 juta, berarti dapat untung 3 juta. Begitu juga kalau saya invest dalam bentuk pinjaman, meminjamkan uang, nanti juga dalam waktu yang sama uang saya kembali 10 juta, yang keuntungan bunganya 3 juta bisa kembali. Apa bedanya? Yang ini juga seperti ungkapan guru di SMA saya. Ketika awal-awal di Aceh disosialisasi BMT, kira-kira tahun 97, saya kelas 2 SMA, tahun 97, pemerintah mensosialisasikan BMT, Baitul Mal wat Tamwil. Di Aceh ketika disosialisasikan ini, dikumpulkan para ulama Aceh. Diterangkanlah beda ini dengan bank, beda ini dengan bunga. Ketika disebutkan sistem cara bagi hasilnya, para ulama Aceh sudah paham semua dengan mengatakan, oh ini namanya qirat dalam fikih. Qirat, yaitu kalau mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hambali mengatakan mudharabah, atau mazhab yang lain mengatakan mudharabah. Mazhab Syi'i menamakan qirat. Maka akhirnya di Aceh diresmikan dengan Baitul Qirat. Kalau nggak salah, sampai sekarang pun masih seperti itu namanya. Kalau di luar Aceh namanya Baitul Mal wat Tamwil, bank, bentuknya bank permodalan. Kalau di Aceh namanya Baitul Qirat. Nah, anak tidak mengikuti bagaimana perkembangan waktu anak SMA, tapi anak tahunya ini dibaca di koran, maksudnya ada Baitul Qirat dengan cara bagi hasil, bukan bunga. Kemudian guru ekonomi anak datang di kelas ngomong, katanya katanya bunga nggak boleh, haram. Akhirnya minjam di bank untuk usaha ada bunga, haram. Akhirnya dibuat Baitul Qirat. Baitul Qirat, minjem dari Baitul Qirat, nanti bagi hasil. Kembalikan modalnya dengan kembalikan sekian persen dari hasilnya. Apa kata guru ekonomi anak? Kan sama saja. Ternyata di bank 10 juta kembalinya 13 juta dengan bunga 3 juta. Begitu di Baitul Qirat minjem 10 juta, bagi hasilnya juga didapatkan oleh Baitul Qirat 3 juta juga, kata beliau. Kan sama saja, sambil ketawa dia, ini mau diperkenalkan ini. Sama saja, sebelumnya juga seperti ini. Gak ada bedanya. Ya, anak waktu itu gak paham. SMA. Ya, kita dengar saja. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapannya orang musyrik yang menyebutkan di dalam Al-Quran, innamal bay'u mithlur riba, kan sama saja.
Nah, sekarang ada orang juga mengatakan, kan sama saja. Sama-sama investasi, sama-sama dapat hasil, cuma itu jalannya dengan prosentasenya dari modal, kalau itu prosentasenya dari keuntungan. Intinya dapat juga lebih daripada modal yang ditanam. Itu kata mereka. Nah, jawaban kita yang pertama, enggak sama. Bedanya di mana? Ini halal, itu haram. Nah, kalau ditanya, tolong terangkan sedetailnya, maka kita jawab. Bedakan antara investasi dengan utang. Akad investasi dengan akad utang piutang. Kedua-duanya kamarnya beda. Kamar yang pertama adalah kamar kalau ditinjau dari sisi tujuan. Dalam fikih ada akad-akad yang ditinjau dari sisi tujuan. Yaitu ada 3 akad, ada 3 model tujuan akad. Tujuan yang pertama akad itu adalah akad komersial. Dan ini diizinkan ambil untung terserah kita. Dia izinkan ambil untung tidak terbatas 10%. Terkadang ada orang ingin membatas-batasi apa yang tidak dibatasi oleh Allah. Tapi ingin bebas dari hal yang dibatasi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kayak enggak puas dengan apa syariat ini. Allah tidak pernah membatasi keuntungan yang boleh kamu ambil. Kamu silahkan berkreasi membuat satu produk, kemudian menetapkan harga sendiri. Mau 2 kali lipat, mau 5 kali lipat, terserah. Dari produksi harganya cuma 5.000, Anda mau jual 50.000, terserah. Dan ini banyak terjadi kan. Ada warung kopi, harga kopinya 5.000. Dengan volume yang sama, satu tempat harganya 70.000. Padahal modalnya setelah diteliti modalnya cuma 5.000 misalnya. Tapi kok boleh? Kita bilang boleh secara syariat. Kamu membuat harga sendiri, menentukan harga sendiri, tidak terbatas 10%. Ada kadang orang bilang, oh enggak boleh seorang muslim mengambil. Kamu membatasi sesuatu yang dibebaskan oleh Allah. Tapi begitu dibatasi kita dalam bermuamalah riba, kok kamu memperluas membolehkannya. Nah, akad komersial ini seseorang boleh mengambil keuntungan sesukanya. Dan ketika ada orang mengambil keuntungan, kita tidak boleh untuk melarang dan juga tidak boleh untuk menghina. Misalnya, udah kaya kok, masih aja jualan ini. Kenapa emangnya? Udah banyak uang kok, giliran kita minta bantu ini, dia nggak mau bantu, dia maunya bentuknya jasa. Kenapa emangnya? Saya memang sudah kaya, tapi saya masih mau nge-Grab. Masih mau taksi online. Kenapa emangnya? Kenapa nggak gratis saja? Terserah saya. Karena yang sedang saya lakukan adalah suatu perbuatan yang mubah yang boleh ngambil keuntungan. Apa diantaranya? Diantaranya ya seperti jual beli, sewa menyewa, akad syarikah. Itu adalah akad-akad komersial. Ada kamar yang kalau ditinjau dari tujuan akad adalah kamar yang sosial. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan tabarru'i. Yang di sini tidak boleh atau tidak disyariatkannya mengambil keuntungan. Yang benar-benar akadnya adalah sosial dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang sedang dalam pembahasan kita adalah utang piutang. Utang piutang memang kita berikan kepada seorang 10 juta, kembalikan 10 juta, enggak boleh ngambil keuntungan karena kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pinjam meminjam, saya pinjamkan motor, kembalikan motor. Saya pinjamkan sendal, kembalikan sendal. Yang dia dapatkan adalah manfaatnya, bukan sendalnya.
Akad wadiah, titip barang tanpa ada bayar jasa. Yang sekarang mungkin sulit kita dapatkan, hanya terjadi sulit kita dapatkan secara institusi, hanya bisa kita dapatkan antar tetangga misalnya. Nitip uang saya, nitip emas perhiasan saya di lemari besi Anda, saya mau safar dulu. Ini akad sosial. Begitu juga hadiah, pemberian tanpa pamrih, memberi sesuatu tanpa harus dibalas dengan yang lain. Ini juga akad sosial. Ini juga dibahas di dalam fikih. Yang ketiga, jenis akad yang ketiga yang dibahas dalam fikih, akad jaminan. Dia bukan sebuah akad yang berdiri sendiri, dia adalah akad gara-gara ada akad lain yang perlu dijamin, perlu dilindungi. Yaitu akad utang, kemudian dibuat gara-gara dia berutang, buat akad lain yaitu akad penjaminan. Dia ada 3 penjaminan. Ada 2 secara garis besar. Menjamin dengan harta. Kamu utang, mana jaminannya? Jaminannya tanah. Jadi akad utang sendiri, akad jaminan sendiri. Akan tapi akad jaminan ini adanya gara-gara ada akad utang. Nggak boleh, belum apa-apa, mau jaminkan tanah kamu nggak ada akad seperti ini. Karena tanpa ada utang sebelumnya. Ada akad jaminan dengan orang. Ada mau pinjam uang sama saya tanya, saya bilang, kamu siapa? Saya nggak kenal. Saya butuh penjamin baru saya mau kasih. Kemudian datang seorang teman saya, Ustaz, dia kenal. Ustaz, dia Ustaz ini penjamin saya. Waktu kenal dia, kenal. Mau jadi penjamin nggak? Dia mau utang sama saya nih 10 juta. Mau jadi penjamin nggak? Siap. Nah, penjamin ini ada 2 jenis. Penjamin yang kewajibannya adalah membawa orang, dan penjamin yang tugasnya adalah membayar utang. Mau jadi yang mana? Saya sanggup menjamin utangnya. Baik, jadi ketika jatuh tempo, Anda bisa nelpon orangnya yang berutang, bisa nelpon penjaminnya. Penjamin, jangan lupa ya, besok jatuh temponya. Dia nggak boleh bilang, ya kan urusan kamu dengan utang seperti itu. Enggak, kamu penjamin. Dan kamu juga akan saya kejar sebagaimana saya mengejar dia. Bahkan kamu lebih saya kejar karena kamu lebih saya kenal daripada dia. Itu namanya akad jaminan. Nah, ini yang biasa Anda pernah ditanya oleh seorang teman di Palangkaraya. Ketika ada developer dari kota mau buka lahan kaplingan perumahan di desa, mereka daripada ngambil barang dari kota, dari toko bangunan di sana ke desa, ini perjalanan jauh, ongkos kirimnya besar. Akhirnya dia membeli langsung dari desa. Karena ini bukan developer yang terkenal dan dia tidak mengenal sama toko bangunan yang ada di desa. Toko bangunan itu kalau orang nggak dikenal nggak akan dikasih secara utang, nggak dikasih ngambil barang dulu belum bayar untuk bayar nanti, itu nggak mau dia. Akhirnya developer ini menggait seseorang di desa itu untuk menjadi pembeli. Karena dengan dia beli, toko bangunan kenal dia, akhirnya dikasihlah barang yang bayarnya nanti. Nah, orang ini yang bertanya sama Ana, apa yang terjadi? Ternyata proyeknya gagal, developernya lari. Besok dia cerita sama Ana yang dikejar-kejar sama toko bangunannya, Ustaz. Kan bukan Ana yang ngutang, Ustaz. Yang ngutang kan itu perusahaannya, atau si fulan yang punya developernya ini. Kok saya dikejar-kejar? Ana bilang, antum itu jaminan. Toko bangunan itu nggak akan mau ngasih utang kepada orang yang developer itu, maunya sama antum.
Makanya sekarang, terus gimana Ustaz? Ya sekarang antum harus bayar itu. Karena itu sebagai penjamin. Ini akad jaminan. Nah, mari kita lihat ke akad komersial dan akad akad komersial dan akad sosial tadi. Di antara akad komersial adalah jual beli, syarikah, itu diizinkan untuk ngambil keuntungan. Akad utang itu di kamar akad sosial, tidak boleh ngambil utang. Tidak boleh ngambil keuntungan dari akad sosial ini. Sisi kedua, perbedaan sisi kedua adalah ini dari tujuan. Sisi kedua adalah dari tanggung jawab yang dinamakan dengan dhaman. Tanggung jawab yang dinamakan dengan dhaman. Untuk jual beli, kalau kita akan mengatakan jual beli, yaitu akad komersial, yaitu akad syarikah bagi hasil. Saya memberikan modal ke Anda 100 juta. Modal, investasi. Investasi boleh ngambil keuntungan. Dan investasi tanggung jawab orang yang invest. Saya memberikan ke Anda 100 juta. Kemudian kita mengadakan akad, Anda yang pekerja, saya yang pemodal. Modal dari saya 100%, yaitu 100 juta. Akadnya bagi hasil. Bagi hasil berapa? 50-50, 50-50. Oke, baik. Kemudian Anda mengelola uang saya 100 juta ini selama 1 tahun ataupun selama 1 bulan lah kita katakan. Ketika Anda mengelola selama 1 bulan, ternyata menguntungkan. Alhamdulillah. Akhirnya dapatlah uang totalnya, laku barang semuanya, dapatlah uang 120 juta, misal 120 juta. Maka saya selesai, kembalikan 100 juta dan 10 juta bagi hasil. Anda dapat 10, Anda dapat 10. Baik, aman di sini. Aman. Karena kalau untung pasti aman. Kita setiap muamalah yang ada kerjasama sama orang lain, yang jangan pernah Anda tanyakan kalau untung, karena kalau untung semuanya damai. Yang kita tanyakan adalah kalau rugi, yaitu siapakah yang bertanggung jawab, itu yang perlu ditanyakan. Ketika rugi nanti, saya kasih 100 juta, 1 bulan ternyata barangnya rusak, barangnya hancur, ada gempa bumi, ada terjadi inflasi besar-besaran, ada pandemi, nggak boleh untuk jualan dan lain sebagainya. Yang jelas kerugian karena faktor normal, bukan gara-gara keteledoran. Kemudian akhirnya Anda bilang, Pak, rugi. Tinggal uang 700 juta. 70 juta. Maka gimana? Ya udah bubar aja, Pak. Maka kembalikan 70 juta, Anda tidak wajib untuk mengembalikan 100 juta. Kenapa? Inilah yang namanya investasi yang sebenarnya. Saya yang punya modal, saya yang nanggung kerugian. Saya yang punya modal, kamu yang kerja. Kalau ada untung, bagi berdua, terserah dengan kesepakatan. Tapi kalau rugi, saya yang menanggung kerugian. Inilah yang namanya mudharabah yang benar. Inilah yang namanya investasi yang benar. Karena apa? Karena dalam mudharabah ataupun investasi, yang bertanggung jawab terhadap kekurangannya modal adalah yang punya modal. Walaupun habis semuanya, modal habis semuanya, 100 juta habis, gak ada untung sedikit pun, barangnya habis semuanya, maka kita cukup bubar. Anda tidak perlu, tidak boleh malah, tidak boleh saya tuntut Anda untuk mengembalikan 100
juta. Kalau saya suruh kembalikan, haram. Namun dalam akad utang piutang, saya memberikan Anda utang 100 juta. Anda mau usaha, kalau Anda dapat untung tadi 120 juta, jadi 120 juta, maka ke-20 jutanya milik Anda. Baik, ini enak Anda lihat dari keuntungan. Kalau rugi, saya kasih 100 juta, kemudian Anda bawa, Anda cairkan, ada transfer, Anda cairkan, kemudian terjadi kebakaran di rumah Anda. Uang yang Anda tadi baru ngambil, habis semuanya. Ataupun dicuri oleh orang lain, habis semuanya. Ataupun barang sudah dibeli, tiba-tiba dibawa banjir, habis semuanya. Maka saya akan mengatakan kepada Anda, kembalikan semuanya. 100 juta. Kenapa? Karena akad kita utang piutang. Kalau utang piutang, semua tanggung jawab daripada barang itu atau uang itu adalah yang berutang. Kalau tadi tanggung jawabnya pemodal. Kalau utang, yang bertanggung jawab yang berhutang. Karena kamu yang bertanggung jawab, wahai yang berhutang, maka segala keuntungan itu milik kamu. Kerugian juga kamu yang nanggung. Kamu harus mengembalikan uang saya. Ini namanya akad utang piutang. Tapi kalau akad investasi, keuntungan kita bagi rata, kita bagi sesuai perjanjian, saya juga dapat, saya juga berhak. Tapi kerugian saya tok sebagai pemodal yang bertanggung jawab. Disinilah nampak sekali perbedaan. Disinilah baru kita menerapkan istilah al-kharaju bid-dhaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan yang didapatkan itu sepadan dengan resiko yang ditanggung. Saya berhak mendapatkan keuntungan. Ya, saya juga menanggung resiko. Dalam akad utang piutang, saya tidak berhak dapat keuntungan. Kalau begitu, resiko juga bukan saya yang nanggung. Nah, ada orang yang mencampur keduanya. Dengan begitu ada keuntungan, bagi hasil kata mereka, persenan, persentase. Begitu ada kerugian, kembalikan seluruhnya. Inilah ainur riba. Riba yang sebenarnya yang seperti ini. Jadi orang tidak mau nanggung, tidak mau bertanggung jawab terhadap kerugian, tapi ingin mendapatkan keuntungan. Ini menggabungkan dua akad yang bertolak belakang konsekuensinya. Enggak beriringan, tapi bertolak belakang. Apa konsekuensi bertolak belakang? Kalau ini harus tanggung jawab, kalau itu bukan dia tanggung jawab, digabungkan. Kalau digabungkan ini ada ghararnya, dan kalau yang namanya gharar pasti ada salah satu yang dirugikan. Siapa di sini dirugikan? Pengelola. Siapa dirugikan di sini? Pengusaha tadi. Sedangkan investor aman dia. Uang saya aman, rugi pun akan kembali, untung pun akan dapat bagi hasil. Nah, inilah yang banyak dilakukan oleh lembaga keuangan, orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, namun inginnya mendapatkan keuntungan saja. Ini perbedaan yang sangat besar. Dan perbedaan inilah yang tidak dipahami oleh orang yang tidak belajar muamalah. Seperti tadi ungkapan guru ana. Kenapa? Karena beliau tidak belajar. Beliau mengatakan sama saja. Sama dari sisi apa? Beliau melihat dari sisi boleh ngambil keuntungan. Kalau yang di sana ngambil bunga, kalau yang di sini bagi hasil. Itu yang beliau lihat. Tapi saya selalu menasihatin setiap orang yang kerjasama, ada yang mengajak Anda kerjasama, jangan pernah cuma difokuskan pada keuntungan. Bilang sama dia, kalau rugi. Kalau rugi gimana?
Siapa yang harus membayar, siapa yang harus mengganti, siapa yang bertanggung jawab, disitulah Anda akan bisa membedakan mana akad investasi, mana akad utang piutang. Mana akad jual, mana akad perwakilan, mana akad jual lepas. Jangan bilang, kamu wakil saya, jualkan itu. Wakil bilang. Tapi begitu Anda bawa barang, kamu wakil saya. Tapi begitu kamu bawa barang, belum sampai ke konsumen, barangnya dicuri misalnya. Barangnya terjadi musibah, rusak. Saya bilang, oh ganti. Loh kok bisa? Tadi Anda bilang ini wakil. Tadi saya bilang ini wakil. Begitu barangnya rusak, saya bilang suruh ganti. Inilah kezaliman yang terjadi, Pak. Kamu itu wakil, berarti kalau rusak bukan gara-gara kedelawan kamu nggak bayar apa-apa, karena sayalah yang mewakilkan kamu, saya yang bertanggung jawab. Beda halnya kalau kamu sudah beli lepas. Ini kamu beli ya? Sudah beli ya? Sudah beli. Ya sudah, kamu jual terserah kamu kan? Ya. Begitu kamu rusak belum sampai ke konsumen, saya nggak mau tahu. Bayar pokoknya benda ini. Kenapa? Kamu bukan wakil saya. Kamu konsumen saya. Konsumen yang akan menjual ke konsumen yang berikutnya. Kapan kita mengetahui itu, Pak? Ketika rusak. Adapun kalau kalau kamu jual ini, kamu dari saya 10.000, kamu boleh menjual 13.000. Kalau orang lain saya akan saya kasihkan 11.000, dia jual 13.000. Kalau kamu sebagai member saya, kamu adalah 10.000 jual 13.000. Tunggu, bilang member tadi ya. Member itu apa? Apa bedanya member saya dengan yang bukan member? Itu tolong dipastikan. Di mana dipastikannya? Kalau saya bawa ternyata rusak, hancur. Siapa yang tanggung jawab? Oh, kamu yang tanggung jawab. Oh, berarti saya pembeli, Pak. Saya bukan wakil, Pak. Kalau saya pembeli, bukan wakil, berarti saya tidak boleh menjual sebelum barang saya beli dulu. Itu konsekuensinya juga. Tapi kalau saya adalah wakil, Anda wakil saya, Anda boleh nawarkan barang ke orang lain jual, sudah jadi melakukan akad walaupun barang belum Anda ambil. Tapi kalau Anda bukan wakil, Anda nggak boleh nawarkan barang dulu ke orang lain, lakukan akad dengan orang lain sebelum barang Anda ambil. Itulah namanya konsekuensi, dan ini yang jarang kita pahami. Jika kita selalu menawarkan kalau untung. Dan inilah banyak terjadi di investasi bodong. Yang satu kampung tertipu. Kenapa? Karena yang ditawarin semuanya adalah nanti dapat. Kalau untung. Dia tidak pernah mengatakan kalau rugi. Kalau dia bilang kalau rugi uang ibu aman, riba, tunjuk langsung ke mulutnya. Tapi kalau bilang kalau rugi, ya uang ibu juga habis, nggak akan ada invest kan? Nah begitu juga di bank, ketika Anda ditawarin misalnya mau tabungan wadiah apa tabungan mudharabah. Kemudian kalau Anda bilang mudharabah, saya terangkan dulu ya bagaimana akad mudharabah. Diterangkan. Bagi hasil. Pernahkah dia mengatakan, Pak, karena ini mudharabah, yang namanya mudharabah dapat hasil juga ada resiko, Pak. Berarti uang Bapak yang Bapak tabung di sini bisa juga resikonya habis. Karena bisnisnya gagal. Kira-kira kalau ditawarkan seperti ke nasabah, mau ada yang nabung? Nah, itulah alasan mereka. Ustaz, kalau kita sampaikan seperti itu ke nasabah, nggak akan ada yang nabung, Ustaz. Siapa bilang? Ada bank di luar negeri, ada bank yang benar-benar murni. Seperti ini, setiap mereka membuka investasi baru, investasi yang butuh dana dari masyarakat yang dinamakan sekarang crowdfunding, itu berlomba-lomba orang invest. Walaupun di akadnya itu kalau rugi kalian juga tanggung rugi. Ternyata bukan masalah ada atau tidak yang mau invest gara-gara ada konsekuensi rugi, tapi bagaimana orang percaya kepada lembaga Anda bahwasanya Anda bisa meminimalisir kerugian. Anda bisa memberikan contoh investasi yang sudah pernah Anda lakukan, usaha yang pernah Anda lakukan dari investasi, yang itu semua adalah alhamdulillah berhasil di luar bencana alam.
Tidak ada human error, tidak ada kesalahan audit yang menyebabkan kerugian dan lain sebagainya. Ini yang ditunjukkan. Insya Allah akan ada orang yang investasi. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang paham riba itu adalah haram, akan tapi dia tidak bisa membedakan mana riba, mana investasi, mana pinjaman, mana utang piutang, dan mana investasi. Kedua-duanya punya konsekuensi yang berbeda. Jangan dicampur aduk, karena terusnya mencampur aduk dua transaksi yang konsekuensinya berbeda itu bisa menjadi gharar. Kemudian lanjutan ayatnya, setelah kita tahu bahwasanya selesai waktunya, Pak, atau bagaimana? Sudah selesai waktunya. Baik, kita sudah selesai waktunya, kita tutup di sini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi ajma'in. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Ini ada yang bertanya tentang mendesak, ya. Dia sudah pinjam ke orang lain, tidak dapatkan, pinjam ke orang lain tidak dapatkan, akhirnya dia pinjamlah ke lembaga keuangan yang ada bunganya. Apakah haram perbuatan seperti itu? Jawabannya adalah kita harus memperhatikan mendesak tidaknya itu. Karena standar mendesak itu disebut oleh para ulama dalam masalah mendesak itu sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa, sesuatu yang bisa menghilangkan agama, satu yang bisa menghilangkan kehormatan, satu yang bisa menghilangkan akal. Makanya dibolehkan makan daging babi ketika tidak ada makanan lain, ketika kalau dia tidak makan dia akan mati. Tapi kalau dia tidak makan, dia hanya cuma lemes saja. Dia masih bisa menunda waktu untuk semoga bisa mendapatkan makanan yang halal, maka dia haram untuk makan ini. Kenapa? Karena tidak mendesak. Jadi perkataan Bapak mendesak, wallahu ta'ala alam, mari kita perinci mendesaknya apa. Apakah dengan dia tidak meminjam ini tidak makan sama sekali, atau hanya tidak bisa beli HP, atau hanya tidak bisa menyekolahkan anak. Apakah tidak menyekolahkan anak itu mendesak? Itu harus kita perinci. Apakah dengan harus berjalan kaki itu dinamakan tidak naik mobil, itu dinamakan mendesak, sehingga dia harus pinjam uang untuk beli mobil, itu harus diperinci. Nah, jadi bedakan antara mendesak yang di dalam fikih dinamakan darurat dengan hajat. Hajat itu kalau tidak dilakukan hanya menyusahkan aja, nyusahin aja. Kalau ini kalau tidak dilakukan mati. Kalau sudah sampai ke derajat, kalau nggak dilakukan mati, itu yang haram pun boleh dimakan. Tapi kalau belum mati, nggak boleh makan yang haram. Ya, kalau mendesak seperti tadi, Pak. Saya bilang kalau mendesak seperti tadi, kalau nggak makan mati, itu yang haram pun boleh. Yang haram pun boleh. Ya, kita mengatakan seperti itu. Cuma kalau ini hukum secara global. Adapun person, kita harus memperhatikan orang tersebut. Seperti gini misalnya. Ini yang perlu kita perinci, ya. Gini misalnya, kalau salat wajib berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Nah, apa standar mampu atau tidak mampu? Apa standar mampu atau tidak mampu? Tergantung orangnya. Saya tidak bisa mengatakan, Pak, Bapak sakit, kenapa salat duduk? Bapak harus berdiri, Pak. Kenapa? Karena Bapak kan tabrakan sama teman. Bapak misalnya tabrakan sama teman. Naik motor tabrakan. Masuk rumah sakit, habis itu keluar. Kok Bapak salat duduk? Kan sama sakitnya dengan teman. Teman Anda kok bisa berdiri? Lalu saya katakan, oh Bapak pun harus berdiri. Oh tidak.
Karena mendesaknya bapak dengan beda dengan mendesaknya dia. Saya harus memperinci di mendesaknya bapak. Saya cuma bisa memberikan hukum, yaitu hukum secara global. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Cuma bapak mampu atau tidak, saya harus bertanya. Seperti kejadian, saya sudah melihat 3 orang kejadian, dan 3 orang yang saya nasihatin. Ada orang masuk ke masjid, biasa jalan. Tapi sampai ke masjid, sholatnya duduk. Selonjoran gini. Saya tanya langsung, kenapa sholat duduk? Ana tidak bisa melipat kaki, Ustaz. Jadi tidak bisa duduk. Iftirash, tidak bisa duduk, tawarruk. Tidak bisa melipat kaki. Saya bilang, berdiri bisa kan? Oh, berdiri bisa kan? Buktinya saya di jalan tadi. Berdiri bisa kan? Bisa. Berarti antum harus sholat berdiri. Kalau antum sholat duduk, batal sholat antum. Ini kejadian seperti ini di STD, dua orang saya datangin seperti ini. Jadi kayak apa istilahnya? Dia pokoknya tahu sholat kalau sakit boleh duduk, itu ya. Itu salah. Yang benar, sholat kalau tidak mampu berdiri baru boleh duduk. Itu yang benar. Berarti dia tidak mampu apa? Tidak mampu duduk iftirash. Kenapa kamu sekarang sholatnya duduk selonjoran? Kamu telah menggugurkan rukun berdiri. Sudah menggugurkan rukun rukuk. Sudah menggugurkan rukun sujud. 3 rukun kamu gugurkan hanya gara-gara kamu tidak bisa duduk. Terus bagaimana Ustaz kalau gitu sholatnya? Saya bilang, semampu kamu. Kamu mampu berdiri, berdiri. Kamu mampunya duduk dengan tidak melipat kaki, duduk dengan tidak melipat kaki. Di atas kursi ataupun di tempat lainnya. Nah, ini yang terkadang orang tahunya, pokoknya kalau sholat itu sakit boleh duduk. Itu jadi masalah. Seperti orang berpahaman, kalau nggak ada air boleh tayamum. Benar kan? Benar, tapi nggak seperti itu, nggak sesederhana itu. Ulama mengatakan kalau nggak ada air di perjalanan, tayamum nggak, cari air katanya. Cari air sampai jalan ke sana ke arah. Jangan-jangan di sana ada sumur, di sana ada sumber air. Nah, kita sekarang di dalam mobil, di dalam bus, nggak ada air, langsung tayamum. Apa hukumnya, Pak? Sah sholatnya? Enggak sah. Kenapa? Di luar banyak air. Di luar ada warung, di luar ada musola, di luar ada rest area. Anda tayamum seperti ini, enggak sah sholatnya. Sudah. Jadi jangan kita mengambil kalau nggak mampu, kalau mendesak, kalau nggak ada air, kalau sakit, tapi kita perinciannya kita nggak tahu. Perinciannya seenak kita akhirnya. Nah, ini banyak kejadian. Nah, seperti itulah, marilah kita belajar. Perinciannya lebih kita tahu, bahwasanya benar nggak kamu sudah boleh makan yang haram, benar nggak kamu sudah boleh berobat dengan yang haram, benar nggak kamu ini nggak boleh berobat nggak boleh makan yang haram gara-gara masih belum statusnya mendesak. Seperti misalnya pemaksaan untuk murtad. Apa batasannya? Dibunuh. Kalau cuma diancam, kalau cuma digelitik, ya, kalau cuma diancam yang lain nggak sampai parah, nggak boleh dia mengucapkan kata-kata kufur. Nggak ada rukhsah di situ. Nah, ini yang harus kita pahami. Baik, ada yang lain pertanyaan? Apakah beda antara investasi dengan kemitraan? Baik, ada istilah lagi nih. Tadi istilah reseller, ada istilah apa? Tadi reseller, member, sekarang kemitraan, apalagi tadi investasi. Baik. Nah, kalau antum bertanya seperti itu, apakah ada perbedaan atau tidak? Ana tidak membentingkan istilah, tapi sebutkan konsekuensi, sebutkan perjanjian Anda. Mau ada menamakan kemitraan, kewirausahaan, apalagi membuat istilah-istilah yang baru, terserah. Istilah tidak diharamkan untuk membuat yang baru, asal bukan istilah yang menipu. Apa itu istilah menipu? Syariat, ternyata di dalamnya adalah ada haramnya. Makanya saya lebih cenderung kalau mau bikin apapun, koperasi, ini dan itu, gak usah bawa-bawa nama syariat. Karena ini urusan yang mubah.
Udahlah nama-nama Indonesia aja lah gitu. Nah, koperasi apa misalnya? Koperasi untung bersama. Udah, nggak usah koperasi syariah, nggak usah lah. Ya kan yang kita harapkan bukan namanya tapi akadnya. Nah, tanya dulu kemitraannya bagaimana? Anda bermitra menginvestkan sekian, baik. Terus yang usahanya siapa? Yang usahanya adalah orang yang nggak menginvest apa-apa, yang pengelola benar-benar pengelola bukan yang mengeluarkan modal. Terus usahanya apa? Terus keuntungannya bagaimana? Terus resikonya bagaimana? Kita lihat, oh itu namanya syarikah. Itu namanya syarikatul ainan dalam fikih. Oh itu namanya syarikatul abdan. Oh itu namanya syarikatul wujuh. Oh itu namanya mudharabah. Dari perincian itulah akhirnya kita tahu yang mana termasuk yang mana. Tapi oh itu namanya, itu riba, itu nggak boleh. Kenapa? Gara-gara ada ini kok disuruh tanggung jawab dia, tapi kalau keuntungan kamu dapat, tapi kalau rugi kok disuruh tanggung jawab, oh itu riba. Nah disinilah ya, jadi jangan istilah mitra terserah atau membuat istilah-istilah seperti itu. Ketika Anda pernah tanya apa hukumnya giveaway, Ustaz, Anda bingung giveaway apa giveaway. Istilah baru kan? Istilah. Begitu Anda tanya ternyata hadiah. Nah, jadi seakan-akan wallahualam kalau ada ustadz yang mengikuti perkembangan bagaimana istilah-istilah dalam muamalah, alhamdulillah. Kalau enggak ada, ya ustadznya cuma tahu fikih. Nah, antumlah yang memperinci. Biar dilihat ini ke hukum fikih yang mana yang masuk. Baik, ada yang lain? Ini perincian dalam mudharabah yang ditanya, yaitu mudharabah ataupun investasi modal dari satu orangnya pengusaha, pengelola yang kontinu katanya, ya, yang kontinu. Yaitu bulan pertama untung, bulan kedua untung, bulan ketiga untung. Baik, bulan pertama ketika untung dibagi belum? Nah, ini kita tanyakan. Ketika untung bulan pertama sudah dibagi? Kakak, sudah dibagi belum? Oke, masa tidak oke masa, tapi sudah dibagi belum? Sudah dibagi. Nah, sudah dibagi, bulan kedua sudah dibagi. Apakah bulan ketiga ketika rugi? Maksud Anda menutupi apa? Apakah yang dulu kemarin dibagi harus dikembalikan? Nah, ini yang dinamakan oleh para ulama tentang kapankah membagi hasil dari mudharabah. Kapankah mudharabah itu baru dinamakan bagi hasil? Ada dua keadaan, yaitu ketika bubar baru bagi hasil, benar-benar barang sudah habis, bubar baru bagi hasil. Dan ini umumnya seperti ini. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi mudharabah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Yaitu orang-orang Mekah berangkat ke Syam untuk berdagang 40 orang. Tapi mereka membawa modal seluruh penduduk Mekah. Dari kamu berapa? 10 dinar. Dari kamu berapa? Mereka datang ke Syam, jual beli di sana, pulang-pulang bawa bagi ke seluruh penduduk Mekah. Itu yang mereka lakukan. Jadi bawa uang, habis jualan, yang dibawa pulang adalah uang dan titipan-titipan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika bubarlah kita bagi hasil. Nah, kalau yang continue berarti tergantung akad. Kalau kita sudah ini akad bagi hasil, akad di sekarang ini berarti audit seluruhannya. Kalau sudah diaudit seluruhannya, berarti keuntungan boleh Anda ambil, berarti kita mulai lagi. Di sini kita berarti ini mulai lagi nih. Bukan continue yang dari dulu. Mulai lagi. Dari apa yang sisa ataupun dengan modal saat ini. Bukan modal yang ini. Karena bisa jadi beda. Bisa jadi saya nggak ngambil uangnya, udah lanjutkan aja. Tapi sekarang modalnya bisa bertambah lagi. Baru di sini nanti bubar lagi. Nah, dengan audit lagi. Dan seterusnya. Tapi kalau belum bubar, masih lanjut terus, udah ada bagi hasil di sini, kemudian ada kerugian, itu harus dikembalikan. Jadi pastikan bahwasanya Anda ketika bagi hasil itu bubar atau kesepakatan dengan mengaudit dan melanjutkan lagi dari akad baru. Barulah Anda tidak harus mengembalikan, tidak harus mengalihkan, tidak harus mengembalikan di sana. Nah, jadi ini yang harus benar-benar ditulis dalam perjanjian biar tidak terjadi cekcok ke depan.
Karena kalau masih berlanjut, karena kalau berlanjut, ketika kita mau bagi hasil di sini, yang akan kita hitung adalah barang. Ketika kita mulai dulu, uang. Begitu kita ini, karena belum ada yang belum laku, ada barang-barang yang belum laku, sedang kita mau bagi hasil, berarti kita audit sekarang apa? Untuk modal yang berikutnya, barang. Dan barang harus dinilai dengan uang. Ini Rama membahas kalau mau investasi, mudharabah, ada ulama mengharuskan uang tok, gak boleh yang lain. Ada yang boleh mengatakan barang, tapi harus diaudit dalam bentuk uang. Nah, ini perinciannya semuanya di dalam pelajaran mudharabah insyaallah. Baik, enggak ada yang lain. Kita tutup di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون